Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, baik itu nikmat iman dan Islam, yang itu merupakan nikmat yang paling besar. Kemudian juga nikmat kesehatan, umur yang panjang, dan nikmat yang lain, umur yang panjang dan barokah ya Pak. Amin. Kita jangan sampai lupa bahwa salah satu kewajiban hamba yang mendapatkan kenikmatan apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bersyukur itu dalam hal menunaikan apa-apa yang menjadi perintah Allah Azza wa Jal, maupun bersyukur itu juga menjaga kenikmatan tersebut. Jadi menjaga kesehatan, berupaya menempuh sebab-sebab supaya kita itu terhindar dari penyakit, itu juga termasuk dalam bersyukur. Dan jangan lupa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kesehatan. Salah satu doa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu merupakan doa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu doa yang dicintai oleh Allah untuk dipanjatkan dari seorang hamba, yakni Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ini arti kenapa doa ini penting? Karena doa ini mencakup banyak hal. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-afwa. Al-afwa itu pemaafan ya, pemaafan, maaf. Al-afwa itu maaf. Maaf itu kalau kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum. Kalau ada kesalahan, keliruan, Allah maafkan. Ini al-afwa. Wal afiyata. Al-afiyah itu keselamatan. Nah, ini. Al-afiyah itu keselamatan. Keselamatan itu bisa mencakup kesejahteraan hidup, kesehatan. Padahal di akhir doa ada fid dunya wal akhirah. Keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan dari bencana, keselamatan dari kecelakaan, keselamatan dari penyakit, dan lain sebagainya. Termasuk keselamatan dalam urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat. Sehingga doa ini monggo diantara doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kira-kira 2 minggu yang lalu kita telah membaca atau menjelaskan tentang keutamaan basmalah atau keutamaan tasmiyah. Kita sudah sebutkan beberapa hadis. Baik ketika seorang itu mau masuk rumah membaca bismillah. Ketika seorang masuk rumah baca bismillah, maka syaitan tidak akan bermalam di rumah tersebut. Kalau seorang makan mengucap bismillah, maka syaitan tidak akan dapat makan di rumah orang tersebut. La mabita lakum wala asya. Kamu kata setan dengan temannya yang lain. La mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam bagimu di sini, dan di sini juga kamu tidak dapat hidangan santapan. Jadi setannya kasihan sekali kalau kita baca bismillah, kasihan dalam tanda kutip ya. Ini diantaranya. Kemudian ketika kita keluar rumah, kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Akan dikatakan qad kufita
Wahudita, ya, kamu telah dicukupi. Wawuqita, kamu telah dilindungi. Wahudita, kamu telah diberi petunjuk, ya. Dan lain sebagainya. Kita telah bacakan hadis-hadisnya tentang keutamaan basmalah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan masih tentang seputar basmalah. Yang pertama adalah perbedaan basmalah dengan tasmiyah. Perbedaan al-basmalah dengan at-tasmiyah. Basmalah adalah ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah namanya. Ya, sebagaimana kalau kita memulai membaca suatu surah. Ya, misalnya surah dari awal. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, wallaili idza saja, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu pakai bismillah karena dimulai dari awal surah. Adapun tasmiyah adalah ucapan kita bismillah tak sampai di situ. Bismillah sampai di situ. Itu tasmiyah. Ini perbedaan antara bismillah dengan tasmiyah. Ya, paham ya Pak Sabar ya? Ya. Nah, zahir dari hadis-hadis, zahir dari sunnah menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa yang dibaca ketika seorang itu hendak berwudu kan menyebut nama Allah. Kemudian hendak makan atau minum, misalnya minum nanti Bapak Ibu kalau minum unjuk, ya. Kemudian hendak menyembelih hewan, baik itu hewan kurban atau hewan biasa ingin disembelih untuk dimakan. Dan lain sebagainya dari urusan-urusan yang penting yang dibaca apa? Basmalah apa tasmiyah kira-kira? Zahir sunnah. Tasmiyah. Bismillah sampai situ. Zahir sunnah, zahir hadis menunjukkan bahwa yang dibaca bismillah. Ya. Berdasarkan hadis-hadis berikut ini diantaranya. Yang pertama, hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan ketika itu dia masih kecil. Umar bin Abi Salamah ketika itu masih kecil, ya. Masih kecil. Kemudian dia makan, yang jauh juga diranggeh-ranggeh. Ya. Kemudian Nabi SAW menasihatinya dengan lembut. Ya ghulam, duhai ananda. Ya ghulam, duhai ananda. Sammillah, sebutlah nama Allah. Berarti tasmiyah ini. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dimulai dari yang dekat darimu. Jadi itu yang dekat kok merangge-rangge yang jauh. Nah, dalam lafaz At-Tabarani, dalam hadis riwayat At-Tabarani lafaznya ya ghulam, wahai ananda, idza akalta faqul bismillah. Wahai ananda, kalau kamu makan katakanlah bismillah. Cukup sampai di situ. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya termasuk juga At-Tabarani dari Umar bin Abi Salamah. Ini ketika mau makan. Kemudian hadis Anas radhiyallahu taala anhu tentang wudu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawaddau bismillah." Berwuduklah kalian dengan mengucap bismillah. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ini mau wudu. Yang ketiga, ketika mau menyembelih hewan. Ya. Hadis Jundab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla ay yusalliya falyadhbah ukhra makanaha." Kata Nabi, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, kurbannya berarti gimana? Sah apa mboten? Sebelum salat sudah nyembelih, hewannya gimana? Tidak sah. Nah, maka Nabi mengatakan, ini dalilnya ini, man dzabaha qabla ay yusalliya falyadhbah ukhra makanaha. Barang siapa kok ujuk-ujuk nyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, kata Nabi, falyadhbah ukhra makanaha. Sembelih lagi hewan lain sebagai penggantinya, karena yang tadi tidak terhitung kurban. Kecuali cuma untuk nyate ya monggo kan gitu. Tapi bukan kurban, itu enggak dinilai hewan kurban. Wa man lam yadhbah,
Tapi barang siapa yang belum menyembelih hewan kurban, artinya ini Nabi mau pelaksanaan sholat id ini, ya. Barang siapa yang belum menyembelih, nah, tunggu sebelum kita laksanakan sholat id. Kalau nanti sudah dilaksanakan, kata Nabi, falyadbah bismillah, maka sembelihlah kurban itu dengan menyebut bismillah. Ini yang disebut bismillah, ya. Sehingga ini zahir hadis-hadis bahwa sebelum wudu, ketika masuk rumah itu cukup bismillah. Ya. Hal ini diantaranya dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Syekh Al-Albani, Al-Syekh Al-Barrak, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut oleh para ulama sebagai mura'atul lafz, menjaga lafaz-lafaz doa dan zikir sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin ada timbul pertanyaan, kadang-kadang kan timbul pertanyaan, loh kok cuma bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim aja kok dipermasalahkan, padahal kan lebih komplit kan bismillahirrahmanirrahim gitu ya Mas Kele ya, tapi lebih komplit ya. Silahkan ya, kalau di Indonesia ini mazhabnya kan banyak Syafi'i, sehingga saya rujukkan kitab Syafi'i. Silahkan lihat pembahasan ulama Syafi'iyah tentang masalah salam dalam sholat. Para ulama Syafi'iyah mengatakan kalau salam dalam salat itu sampai warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tanpa wabarakatuh. Sebagaimana dalam Nihayatul Muhtaj dengan Hasyiah Syibromalisi juz 1 halaman 537, kata Imam Syamsuddin Ar-Ramli, ini ulama besar mazhab Syafi'i dari Mesir, sesempurna-sempurnanya salam ketika sholat sampai warahmatullah. Ya, ini Syafi'iyah loh ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lil ittiba', berdasarkan ittiba sunnah, ittiba hadis. Wala yusannu wa barakatuhu, dan tidak disunnahkan, artinya tidak menjadi afdol kalau ditambahi wa barakatuh. Mereka nih, ben komplit ya, tambahi wa barakatuh wae kan gitu. Nyatanya para ulama Syafi'iyah bahas ini. Kalau dalam sholat sampai warahmatullah saja, tidak usah ditambahi wabarakatuh. Kenapa? Karena kebanyakan dalil-dalil diantaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasari. Beliau itu biasa atau beliau itu senantiasa, ya. Senantiasa itu berarti sering sekali salam itu ke kanan ke kiri dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Meskipun sebagian riwayat menyebut ke kanan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Ada, tapi yang paling sering ini. Jadi kata para ulama Syafi'iyah, yang disunnahkan yang paling afdal ya sampai warahmatullah. Ini harus dipahami, ini adalah mura'atul lafz, menjaga lafaz. Meskipun kalau orang pakai misalnya wudu bismillahirrahmanirrahim ya tidak, terus kemudian wudunya tidak sah, tidak. Tapi maksudnya khilafus sunnah saja, menyelisih yang lebih afdal, menyelisih yang lebih utama. Ini maksud saya. Sebagai faedah juga termasuk tambahan sayyidina di dalam lafaz sholawat saat tasyahud. Ya, kadang-kadang sebagian kaum muslimin ada yang menambahkan lafaz sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya bawakan dari kitab Mir'atul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih juz 3 halaman 252. Berkata penulisnya, yakni Al-Allamah Al-Imam Al-Muhaddits Ubaidillah bin Muhammad bin Abdus Salam Al-Mubarakfuri Abul Hasan. Ya, ini terkenal kitab ini, Mir'atul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih. Qala Al-Asnawi, berkata Al-Asnawi, itu bukan Pak Asnawi yang sini ya, ini Jamaluddin Al-Asnawi Asy-Syafi'i Al-Misri, ulama besar mazhab Syafi'i dari Mesir. Ya, Mesir itu dulu memang pusatnya mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu beliau pernah tinggal di Irak dan punya fatwa-fatwa di sana dinamai Al-Qaulul Qadim, Qaul Qadim. Kemudian beliau pergi ke Mesir dan wafat di sana. Dan pendapat-pendapatnya yang baru, artinya diralat dari pendapat yang di Irak itu dinamakan Qaul Jadid, pendapat yang baru. Beliau wafat di Mesir, ya, Asy-Syafi'i. Maka Mesir itu Syafi'inya banyak. Nah, di sana ada orang namanya Al-Asnawi. Nah, Pak Asnawi itu niru namanya
ulama ini, bukan ulamanya niru nama Pak Asnawi, kan begitu. Qala al-Asnawi, berkata al-Asnawi, qad ishtahara ziyadatu sayyidina qabla Muhammadin 'inda aktsaril musallin. Sekarang ini telah masyhur, telah tersebar tambahan lafaz sayyidina sebelum kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi kebanyakan orang-orang yang salat. Wa fi kauni dzalika afdalu nazar, kata Al-Asnawi, mengenai keutamaan hal itu, karena orang yang mengucapkan itu mengatakan itu lebih afdol dibandingkan tidak pakai sayyidina. Kata Al-Asnawi, ini mazhab Syafi'i loh. Kata beliau tentang keutamaan hal itu perlu ditinjau ulang, perlu dikritik. Nah, intaha, selesai penukilan dari beliau. Qultu, penulis Mir'atul Mafatih mengatakan, saya mengatakan, amma fis shalah, adapun di dalam salat, fadzahiru fahuwa tarkuhu wa adamu ziyadatihi. Maka tentang lafaz sayyidina itu kalau di dalam salat, pendapat yang kuat adalah ditinggalkan, tidak perlu ditambah dengan sayyidina. Kenapa? Imtithalan lil amri, mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika beliau ditanya dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, ketika beliau ditanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat atasmu ya Rasulullah? Terus jawab Nabi, gimana Pak? Sabar, jawab Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Berarti ini yang diajarkan, kan gitu. Imtithalan lil amr, mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattiba'an lil lafzil ma'thur, dan mengikuti lafaz yang diriwayatkan dalam hadis. Wa amma fi ghairi shalah, adapun selain salat, di luar salat, fala ba'sa bi ziyadatihi, maka boleh saja menambahkan lafaz sayyidina, diperbolehkan. Saya saat khutbah kan ada salawat tuh. Nah, misalnya alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak ada masalah. Tapi kalau di dalam salat kita mengikuti lafaz yang maksur, lafaz yang diriwayatkan. Termasuk kan juga dalam azan tidak asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, kan tidak. Kan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kan begitu. Jadi ini mengikuti lafaz yang maksur. Barakallahu fikum. Yang kedua, makna basmalah secara umum. Ya, kemarin telah kita jelaskan bahwa makna basmalah Bismillahirrahmanirrahim maupun juga makna tasmiyah Bismillah, artinya saya memulai pekerjaan saya ini. Kalau baca Quran berarti pekerjaan ini apa? Tilawatul Quran, baca Quran. Saya mulai baca Quran ini dengan nama Allah. Dalam rangka apa? Satu, tabarruk, mencari berkah. Bahasa Jawanya yang ngalap berkah, mencari berkah. Bertabarruk, mutabarrikan, mencari berkah dengan nama Allah. Yang kedua, isti'anatan, dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah untuk mengerjakan pekerjaanku ini. Ya, kalau misalnya mau nulis skripsi, disertasi, tesis, nulis bismillah, berarti dia, ya Allah tolonglah saya dalam menulis ini. Tadi saya sampaikan di kajian ibu-ibu, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan, salullaha kulla syai'in hatta syis'a, mintalah pertolongan pada Allah sampai urusan tali sendal yang copot. Urusan tali sendal itu kok dadak minta pertolongan Allah, mending dibenake dhewe po tuku kan gitu toh. Kalau orang biasa, tapi kata Aisyah, fa innallaha in lam yuyassirhu lam yatayassar. Karena Allah kalau tidak memudahkan suatu urusan ya tidak akan jadi mudah. Ban gembos, ya urusan sepele sebenarnya. Tapi kalau Allah tidak memudahkan, kok dilalah tutup kabeh tukang tambal ban itu kan gitu. Urusan sepele, ya. Tali sandal copot, nah dilalah pas di tempat yang tidak ada tukang jual sandal kan begitu. Ya ini Masya Allah, sehingga mintalah pertolongan kepada Allah sebelum memulai semua urusan, entah itu urusan kecil atau urusan besar, entah itu urusan itu sebenarnya bisa dibantu oleh manusia atau memang jelas-jelas urusan yang hanya dimampu oleh Allah. Kalau hanya dimampu oleh Allah, maka nggak
tidak boleh minta pertolongan pada selain Allah. Urusan jodoh, urusan rezeki, kekayaan, keselamatan, itu tidak boleh minta pada selain Allah, ya. Tidak boleh minta pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita lucu. Tadi saya lapor Pak Nas, ketua sekber dan ketua RT saya kan double Pak Nas itu masya Allah. Ketua sekber, ketua takmir, dan ketua RT, masya Allah. Kita sebut yang baik-baik, ini kan bukan ribah, membicarakan yang baik-baik. Nah, saya lapor ke beliau bahwa biawak di kamar mandi saya sudah tertangkap. Nah, sudah tertangkap. Dan beliau itu alhamdulillah sangat perhatian. Nah, ternyata beliau itu sampai minta tolong sama Pak KRT itu yang punya pengobatan alternatif. Nah, saya malah alhamdulillah Pak nggak jadi dipanggil, karena kalau dipanggil mungkin cara nangkep biawaknya mungkin dijampi-jampi, mungkin kan begitu. Ya, khawatirnya malah dijampi-jampi, diasepi, didupani ben metu kan gitu. Bukan jadi malah selamat malah tambah syirik kan begitu. Ini sekedar intermezzo saja bahwa kalau dalam urusan-urusan keselamatan, urusan-urusan perlindungan dari mara bahaya, ini kita minta kepada Allah. Ternyata dengan kita berdoa, itu biawaknya kejebak pakai jebakan tikus. Semua tubuhnya 100 ekornya terus kejepit di belakang karena dia panjang ya. Itu tidak terus kejepit, bisa masuk semua. Masya Allah. Ya. Ini kita jangan remehkan kekuatan doa intinya. Doa itu jangan diremehkan. Barakallahu fikum. Ya. Jadi tabaruk yang pertama. Bismillah itu pertama tabaruk, minta barokah. Minta barokah. Yang kedua isti'anah, minta tolong sama Allah. Yang ketiga su'alut taufik, minta supaya kita itu diberi taufik. Taufik sudah jelas ya, taufik itu adalah kita ditepatkan, diberikan hidayah supaya kita itu tepat sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Imam Ahmad rahimahullah itu pernah berdoa, ya Allah, barang siapa yang menyimpang dari kebenaran, tapi dia merasa atau dia itu menyangka bahwa dirinya berada di atas kebenaran, maka tunjukkanlah kepadanya ya Allah petunjukmu supaya dia termasuk di antara orang-orang yang menapaki kebenaran. Ya. Begitu besar doa Imam Ahmad itu, ratus ya Allah sing orang-orang itu pada cilaka wae kan, enggak begitu Imam Ahmad. Didoakan supaya didapat hidayah. Dari doa ini kita tahu bahwa ada sebagian orang yang mungkin menyimpang dari jalan al-haq, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu sedang menyimpang. Taunya ya itu benar. Itu berarti belum mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya nggak usah jauh-jauh, sholat misalnya. Taunya sholatnya ya benar kan begitu itu. Sholat seperti itu ya benar, jengklat-jengklit, sholatnya benar. Ya, terus aku sholat, ada kajian sholat, nggak usah ikut gitu ya, mau itu ya, nggak usah ikut sholatku udah bener, dikiranya bener itu, seperti itu cukup sholat. Sekarang Pak Sabar pernah lihat yang viral itu, sholat tarawih, jet, pernah ya? Mereka kan mantep, wah sholatnya entuk okah, 20 rakaat mantep, ya toh Ramadan tiap malam, ya toh. Ya, banyak diantara mereka yang mantep karena mereka itu merasa bahwa itu sedang berada di atas al-haq. Ini yang termasuk didoakan Imam Ahmad tadi. Mudah-mudahan diberi petunjuk supaya mereka itu pas di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya mereka itu sadar, intinya seperti itu. Ya, jadi taufik itu adalah kita itu diberi petunjuk oleh Allah agar perbuatan kita itu tepat di atas hidayah, di atas jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, minta taufik. Yang keempat, kalau kita mulai bismillah itu sebelum mengerjakan amalan-amalan ibadah, ya karena urusan dunia juga bisa menjadi ibadah kan begitu. Maka kita berarti mengharapkan supaya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4. Pertama, tabaruk, minta barokah. 2, minta pertolongan. 3, minta petunjuk. 4, meminta supaya diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang berikutnya, kata bismillah. Ya, bismillah. Bismillah dijelaskan oleh para ulama, maknanya saya ya memulai pekerjaan ini, saya mengawali dengan memohon pertolongan ya, dengan menyebut semua nama Allah. Jadi bismillah itu bukan satu nama Allah, tapi dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir As-Sa'di begitu itu. Dengan menyebut nama Allah itu maksudnya dengan seluruh nama-nama Allah. Intinya begitu ya, dalam tafsir As-Sa'di. Ya. Nama Allah, lafzul jalalah Allah ya. Ini hati-hati. Allah itu lafzul jalalah Allah itu diucapkan yang benar. Termasuk kalau tajwid ya, kalau mengucapkannya keliru ini bisa mengubah makna. Misalnya Allah, saya bersyukur pada Allah, alhamdulillah, insya Allah, ada yang begitu ya. Allah ini semua adalah karunia Allah, salah, ini bukan Allah. Allah itu kalau pohon berbuah, Allah ya, tidak boleh ya. Allah yang betul Allah ya, Allah. Atau ada yang bilang Allah, itu juga salah ya, yang betul Allah, Allah ya. Dan ini juga keliru, perlu kita luruskan ya. Saya tidak takut meluruskan seperti ini, Gusti Allah, nah, salah kok. Allah itu yang nyebut sana orang-orang di luar Islam, yang betul adalah Allah ya. Lafzul jalalah Allah itu merupakan nama Allah yang khusus baginya, nama yang paling khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selainnya tidak dinamai dengan nama tersebut ya. Tidak ada yang dinamai dengan nama tersebut. Nama Allah maknanya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Nama Allah, kata Ibnu Abbas, maknanya adalah yang berhak untuk diibadahi dan disembah atas semua makhluk ciptaannya. Allah itu adalah yang pantas, yang berhak untuk disembah dan diibadahi atas semua makhluknya. Itu makna nama Allah. Dalilnya apa? Di surat Al-An'am ayat 3. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dan dialah Allah di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Bukan Allah itu maksudnya di mana-mana, bukan. Ayat ini bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ya, dijelaskan dalam tafsir-tafsir semua sepakat. Dialah zat yang berhak untuk diibadahi satu-satunya, yang diibadahi, disembah dengan hak di langit maupun di bumi, yang berhak atas peribadatan dan pujian. Itu maksudnya. Dialah Allah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya, baik di langit maupun di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia mengetahui apa yang tersembunyi dari kalian dan apa yang kalian nampakkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan dia mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Ini dalilnya di surat Al-An'am ayat 3. Jadi Allah itu maknanya adalah yang berhak untuk disembah dan diibadahi di atas seluruh makhluknya. Ini makna lafzul jalalah Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyebut nama Allah, Allah, ya Allah, itu sudah mencakup seluruh asmaul husna. Ya, nama Allah itu sudah mencakup semua asmaul husna. Kalau kita lihat dalam Quran, asmaul husna itu nama-nama itu disandarkan pada nama Allah, diiringkan, diikutkan pada nama Allah, bukan nama Allah malah setelahnya. Coba ayat yang sering dibaca Pak Hamroni, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada sembahan yang hak kecuali dia, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, ar-rahman ar-rahim, dia yang maha pengasih, maha penyayang. Ayat berikutnya apa Pak Keno? Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ayat terakhir, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna.
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nama-nama yang lain itu disandarkan, diiringkan pada nama Allah. Bukan justru dialah Allah Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Allah. Tidak, Allah dulu namanya terus diiringkan. Jadi sebenarnya ini para ulama, banyak ulama yang mengatakan nama Allah itulah Al-Ismul A'zam. Nama Tuhan yang paling agung itu ya Allah itu. Karena nama tersebut mencakup semua asmaul husna. Itulah Ismul A'zam, nama yang paling agung bagi Allah. Dalam hadis atau sebelumnya, nama Allah itu ya disebutkan sampai ini dalam kamus Al-Qur'an sampai 2697 kali di dalam Al-Qur'an. 2697 kali, hampir 2700 kali di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, dia pernah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki berdoa. Jadi ada seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahwasannya Engkaulah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Al-ahadus samad, yang maha tunggal dan Engkaulah tempat bergantung segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak punya anak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang semisal setara denganmu. Nabi mendengar orang ini sebelum berdoa ngomong itu, mengucapkan itu. Apa kata beliau? Laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Dia ini telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang mana Allah kalau diminta dengan nama itu Allah akan memberi. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan jika Allah diminta dimohon pertolongan, ya, orang memanjatkan doa dengan menggunakan nama tersebut, pasti Allah akan mengijabahinya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini keistimewaan Al-Ismul A'zam. Nah, terus mungkin kok kita nyebut nama Allah atau bahkan baca doa ini yang lengkap ini kok kadang-kadang belum dikabulkan. Maka kita melihat lagi, introspeksi. Apa jangan-jangan ada sebab-sebab, ya, sebab-sebab yang menghalangi doa kita dikabulkan. Apakah mungkin karena kita itu dalam berdoa mungkin kita tidak jujur di dalam hati. Tidak jujur itu maksudnya lesannya berdoa tapi hatinya tuh tidak hadir. Hatinya tuh belum hadir. Maka saya dulu pernah menjelaskan, orang itu kalau hadir itu hatinya tuh, misalnya dia mohon pada Allah merengek karena dia kesulitan tuh sampai rasanya tuh mau nangis, ya. Di antara tandanya tuh hati itu betul-betul merengek pada Allah tuh jujur berarti dalam hatinya, bukan cuma was Robbana atina fid dunya ana wis apal dibaca Robbana atina fid dunya hasanah. Kadang-kadang orang tidak tahu artinya apa Robbana atina fid dunya hasanah. Pak Kirno artinya apa Pak Kirno? Robbana atina fid dunya hasanah artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga berikanlah kebaikan, wa qina adzabannar, dan jagalah kami, lindungi kami dari siksa api neraka. Kadang-kadang kan cuma karena doanya biasanya ditutup dengan itu, kadang-kadang lewat mau donga apa ya kan begitu. Ya. Padahal ini doa, masya Allah loh, doa kalau orang istilahkan sapu jagat. Sapu jagat itu maksudnya segalanya sudah tercakup di situ, di dunia kebaikan. Kebaikan itu pakai isim nakirah, berarti kebaikan apapun, ya, kebaikan apapun sudah tercakup di situ, di dunia, di akhirat, plus dilindungi dari siksa api neraka. Kurang apa doa ini? Kan begitu. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah kurang jujur dalam memanjatkan doanya. Atau tadi misalnya penghalang-penghalang doa, misalnya ya seorang makan makanan yang haram misalnya, contoh misalnya, karena dia penghasilannya haram, makan makanan yang haram. Sekarang tuh orang tuh yang namanya makanan udah kadang-kadang tidak peduli ini tuh haram apa halal, asal dimakan saja pokoknya, ya, asal dimakan.
Wong namanya apa? Daging ayam masih banyak, daging sapi ada, daging apa namanya? Kambing ada, ikan ada, telur ada. Kok masih nyari daging-daging yang lain yang jelas-jelas itu haram? Kenapa masih mencari itu kan begitu? Tadi dilabeli dengan label-label yang enak, ini daging paling lezat sedunia misalnya seperti itu. Orang kafir kan, orang Kristen kan kalau tahu daging B2 kan, oh ini daging paling enak sedunia, tidak dikasih garam aja udah gurih kan begitu itu. Nah, sebagai apa, iming-iming orang Islam bahwa do ngicipi kan gitu itu. Mosok selezat ini kok haram kan begitu toh? Selezat ini kok haram? Memangnya haram itu tergantung lezatnya? Kan tidak tergantung lezatnya. Sekarang Indomie itu lezat buatan Pak Mugi, lezat. Tapi mie instan itu dengan pecel, sego pecel sehat yang mana? Nah, sehat sego pecel padahal kan rasanya enak. Rasanya itu makan sayur atau makan apa namanya? Gudeg. Yang gado-gado atau makan apa? Lotek itu kan anak kecil mesti nggak mau, ayo makan lotek, nggak mau sayur kabeh sini kan gitu. Sukanya makan mie. Tapi ternyata kalau dimakan malah tidak menyehatkan kalau terus-menerus. Sehingga ini salah satu contoh tuh menggampangkan bahwa haram halal itu patokannya tuh bukan enak atau tidaknya kan begitu. Coba apalagi yang tidak enak, alkohol itu, bir itu kan kalau orang pertama kali minum katanya itu kan muntah, makanya disaoni air putih. Lah minuman muntah kok diminum itu ya saya heran itu. Buat muntah tapi kok masih diminum. Ini perkara yang ya karena mereka mengikuti budaya-budaya yang di luar, budaya-budaya orang-orang yang fasik. Barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ya, sampai jam 9. Ar-Rahman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu juga merupakan nama yang khusus bagi Allah. Selain Allah tidak boleh dinamai Ar-Rahman. Ar-Rahman enggak hadir, ada tersinggung ya. Rahman ya. Sebenarnya harusnya nama yang bagus Abdurrahman. Mungkin namanya Abdurrahman cuma Abdulnya enggak disebut mungkin. Abdurrahman mungkin namanya ya. Ya. Ar-Rahman itu jangan buru-buru Pak sabar, nanti tidak malah repot itu. Ar-Rahman nama yang khusus bagi Allah. Coba kita lihat dalam Al-Qur'an. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Apa lanjutannya Pak Kemal? Pak Amrun ini biasa baca. Tanzilam ya. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Terus ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Demikian pula dalam ayat-ayat yang lain. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, katakanlah wahai Muhammad, serulah ya Allah atau serulah ya Rahman. Ayyamma tad'u, mana saja di antara dua nama ini yang kamu gunakan untuk berdoa, falahul asmaul husna, maka bagi Allah itulah nama-nama yang paling baik. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha, dan janganlah kamu mengeraskan bacaan salatmu atau doamu, wala tukhafid biha, dan jangan pula menyembunyikannya. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Ini ayat ini turun terkait dengan salat ya, terkait dengan salat dan doa. Ada orang yang misalnya pas malam-malam ini terkait ada tentang salat, terlalu keras bacaan salatnya. Salat lail misalnya terlalu keras, kata Nabi pelankan sedikit. Yang terlalu pelan suruh naikkan sedikit. Demikian pula doa. Doa juga jangan dibatin. Nah, jangan dibatin. Bacaan salat itu jangan dibatin. Pak Sabar kalau saya tanya itu ya perasaan. Harus umma-umi itu. Nah, umma-umi itu. Jadi gini maksudnya itu, yang namanya membaca bacaan salat ini penting ya. Itu dibaca kitanya mulutnya tuh gerak. Gerak mulutnya gerak. Ya, mulutnya itu gerak baca, bukan gerak ngawur. Bukan seperti itu. Bukan digerakkan ngawur, bukan. Tapi geraknya tuh gerak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi
yang dengar kita sendiri, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ganggu yang sebelahnya. Nah, tapi pelan yang dengar kita. Nah, itu umi itu. Adapun bagi orang yang bisu terus gimana? Orang yang bisu, kata para ulama rahimahumullah, tidak ada kewajiban atas mereka. Ya, bisu dalam artian tidak bisa ini loh, gagu. Gimana mau gerakkan ya? Apa istilahnya lah, saya kurang paham. Intinya kalau tidak mampu ya tidak usah. Sebagian ulama ini pendapat nggak kuat. Ada yang penting mulutnya digerakkan bagi orang bisu. Ada yang begitu. Syafi'iyah itu pendapatnya gitu, Pak. Syafi'iyah ini, ulama Syafi'iyah di kitab-kitab mereka itu yang penting mulutnya gerak. Betul. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, loh kalau gitu sia-sia, itu abas namanya, malah justru batalnya sholat. Orang nggak bisa ngomong suruh baca dalam hati kok malah mulutnya gini-ginikan. Orang nggak jelas kan gitu. Ini yang sahih pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ya, ini kita perlu tahu. Maka kita tuh nggak boleh kok taklid mazhab tuh, karena mesti dalam satu mazhab itu pasti ada pendapat yang tidak kuat. Ya, barakallahu fiikum. Ini pembahasan tentang itu tadi. Nah, jadi nama Ar-Rahman itu khusus bagi Allah. Nama Ar-Rahman itu menunjukkan sifat rahmah pada diri Allah yang sangat luas. Dalam surat Al-An'am ayat 54 Allah berfirman, Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan atas dirinya rahmah. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin. Bahwa barang siapa di antara kalian, hamba-hamba Allah, yang mengerjakan keburukan lantaran kejahilan. Kejahilan itu di sini bukan ketidaktahuan ya. Semua jenis perbuatan maksiat itu dinamai lantaran kejahilan. Tsumma taba min ba'dihi wa aslaha, kemudian dia bertaubat setelahnya dan dia memperbaiki diri. Fa annahu ghafurur rahim, maka dia sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak ada istilah saya dosanya dulu sudah terlalu gede tidak bisa diampuni. Tidak ada kata-kata tidak bisa diampuni, itu tidak ada. Ya. Demikian pula dalam surat Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang memanggul arasy Allah ya, itu dipanggul oleh malaikat. Wa man hawlahu, dan para malaikat yang ada di sekitaran arasy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu kerjaannya bertasbih memuji Rabb mereka, memuji Allah. Wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Coba, malaikat loh, mohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat kepadamu, mengikuti jalanmu, jagalah mereka, lindungi mereka dari siksa api neraka. Bayangkan malaikat-malaikat. Tapi memahami memahami ayat ini jangan terima kasih malaikat, thank you ya, terima kasih matur nuwun para malaikat, bukan begitu toh. Justru kita bersyukur kepada Allah. Ini yang menjadikan para malaikat ini bertasbih. Siapa yang menugasi? Allah. Yang menugasi para malaikat mohonkan ampun siapa? Allah. Coba, kurang apa? Ini bentuk rahmat Allah loh. Para malaikat ditugasi tidak berhenti-berhenti hanya untuk bertasbih, memuji Allah, mendoakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Kurang apa Allah itu dalam rahmatnya ya? Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Akan aku tetapkan rahmatku itu bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat kami. Demikian pula dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Allah menciptakan para makhluk, Allah itu menulis di sebuah kitab. Allah menulis di sebuah kitab.
Kitab itu ada di sisinya di atas arsy. Allah tuliskan di sana, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Jadi kalau Allah itu pasti rahmatnya itu mengalahkan kemurkaannya. Sehingga tidak ada jalan orang mengatakan, wah saya tidak mungkin tidak diampuni Allah. Ya, takut dan lain sebagainya. Tidak, jangan. Selalu berharap kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Takut iya, tapi maksud saya takut yang membawa kemudian pada seorang itu jauh pada Allah. Takut yang buat seorang kemudian berlebihan dan menyimpang dari ajaran agama. Tidak. Hendaknya seorang itu berharap kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, terutama bagi kita-kita yang khususnya usianya sudah di usia senja. Itu banyak-banyak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sekali hadis-hadis ini memotivasi kita untuk semakin banyak beramal. Karena kalau di usia senja banyak membaca hadis tentang rahmat Allah, kan semangat dalam beramal. Ya, kalau membaca hadis tentang takut, malah nanti waduh, kok malah siksa neraka gini-gini. Baca banyak hadis tentang roja, tentang harapan, tentang rahmat Allah, supaya banyak termotivasi, supaya husnudzan, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan dalam banyak riwayat dan juga dari para salaf. Allah itu ada hadisnya ya, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau sekiranya seorang hamba itu betul-betul berprasangka baik kepada Allah, tentunya diikuti dengan amalan, diikuti dengan banyak berdoa. Tentunya begitu, bukan cuma angan-angan. Prasangka yang baik kepada Allah, dia tutup usianya dengan banyak berdoa, banyak berharap pada Allah, minta ampun, banyak beramal. Dia berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan mengampuninya, pasti Allah akan mengampuninya. Ini orang-orang yang beriman, berprasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, makna ar-rahim. Ar-rahim kalau ini tidak khusus bagi Allah. Buktinya apa? Di dalam Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati nabinya dengan rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang rasul dari kalanganmu sendiri, ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh berat baginya, berat terasa baginya apa yang menimpa kamu, penderitaan-penderitaanmu itu terasa berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditimpakan sakit 2 kali lipat dibanding yang kita rasakan. Kalau beliau panasnya tuh 2 kali lipat dibandingkan kita. Beliau sakaratul mautnya juga lebih berat. Maksudnya tuh bukan berat itu dalam artian bukan berarti beliau adalah orang yang berdosa sebagaimana para pendosa, bukan. Tapi dalam sakarat beliau tuh ditimpakan, artinya diberikan beban supaya kita tuh ringan. Supaya orang beriman tuh jadi ringan. Itu ditanggung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jika betul-betul kita itu dengan hal ini menumbuhkan kecintaan kita pada beliau, alaihi afdhalus salati wassalam. Ya. Sehingga nama Ar-Rahim tidak khusus bagi Allah. Nah, tapi kalau ini disandarkan kepada Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka maknanya Allah yang memiliki rahmat yang tersampaikan kepada hamba-hambanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Allah itu punya 100 rahmat, ya, 100 rahmat. Satu di antaranya itu diturunkan di dunia ini sekarang, di mana dengan rahmat itu hewan-hewan itu yang buas sekalipun, misalnya gajah, itu tidak menginjak anaknya. Misalnya harimau, harimau itu kemudian makan anaknya, ngerauti, tidak. Kalau kita lihat ya tentang binatang-binatang itu, gajah itu sampai jaga supaya anaknya itu tidak terinjak di kerumunan. Berarti hewan-hewan yang buas itu pun sampai ada rahmah di antara mereka. Ular itu ya, itu menjaga telurnya, menjaga anak-anaknya, rahmah kepada anak-anaknya. Ini rahmat yang Allah turunkan di antara manusia. Kita bisa lihat sekarang orang pada menyantuni orang miskin, ada yang merawat anak yatim, itu rahmah yang Allah turunkan baru 1 di dunia ini. Udah kita lihat bagaimana orang itu ya. 99 lagi Allah simpan untuk hamba-hambanya yang beriman di hari kiamat. Tuh, berarti kira-kira gimana?
Apa orang mau putus asa dari rahmat Allah? Ya. 9, ini satu rahmat aja di sini udah wah, nggak karu-karuan itu dalam artian ternyata orang-orang pada saling mengasihi, orang-orang saling menyayangi. Lah, kalau 99 rahmat Allah simpan di hari kiamat, berarti semakin besar harapan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon rahmat pada Allah. Allahumma ighfir lana warhamna. Ya Allah, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Jadi ini adalah tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu faedah saja, bahwa kalangan al-Asy'ariyah mereka tidak menetapkan sifat rahmah bagi Allah. Mereka tidak percaya sifat rahmah bagi Allah. Mereka mengembalikan atau mentakwilkan sifat rahmah itu dengan iradatul in'am, menginginkan untuk memberi nikmat. Karena mereka membatasi sifat Allah itu dengan jumlah tertentu, al-Asy'ariyah. Ya, pengikut akidah Abul Hasan al-Asy'ari sebelum beliau tobat. Ya, al-Asy'ari beliau tobat menjadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sebelum beliau tobat, nah inilah akidah al-Asy'ariyah. Nah, mereka tidak percaya sifat rahmah. Betapa kejinya mereka, seolah-olah kita itu beriman kepada Tuhan yang bengis, tidak punya sifat rahmah. Karena menghendaki untuk memberi kenikmatan itu tidak berarti harus dengan kasih sayang. Misalnya, seorang di lampu merah, ada orang genjreng-genjreng. Terus kemudian daripada ganggu, tak kasih uang 2.000, kan memberi kenikmatan. Tapi apa dia sayang pada orang tersebut? Enggak. Kan cuma karena terpaksa atau karena untuk menguntungkan dirinya sendiri. Memberikan kenikmatan pada seseorang, pada orang lain itu belum tentu dengan kasih sayang. Tapi Ahlus Sunnah menetapkan sifat rahmah yang hakiki bagi Allah. Ya. Dan orang-orang dah masyhur mengatakan ini semua karena rahmat Allah, ini semua karena rahmat Allah. Bahkan kalau hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita itu dihujani ini karena keutamaan dari Allah dan karena rahmatnya. Allah berkasih sayang, bukan kayak ini udah masyhur di telinga kita. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa al-Asy'ariyah itu menolak sifat rahmah. Termasuk di buku yang dibaca Pak Sabar di musola. Itu buku al-Asy'ariyah. Di sana ketika membahas rahmat, pasti rahmat itu ditakwil, iradatul in'am, menginginkan memberi nikmat. Maka saya pesan ke Pak Sabar, kalau sekiranya ya ada hal yang dijumpai aneh dalam buku tersebut, segera ditanyakan, karena itu buku, ya makanya ini penting. Bukan berarti baca hadis itu bagus, baca hadis di musola atau di masjid setelah sholat itu bagus, tapi bukunya harus dipilih. Syarah Riyadhus Shalihin itu ada yang bagus, karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, judulnya Bahjatun Nadhirin, Syarah Riyadhus Shalihin, itu diterjemahkan bahasa Indonesia 6 jilid kalau salah. Itu bagus. Nah, kalau asal Syarah Riyadhus Shalihin yang penting murah, ya kadang-kadang di dalamnya ada kekeliruan seperti ini. Sehingga ya penting sekali Pak Sabar ya, kalau menjumpai hal yang aneh, silahkan monggo bisa ditanyakan, diluruskan kepada para ustadz atau mungkin di majelis ini atau pada para ulama yang lain. Mungkin sampai di sini dulu, kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada Bapak Ibu sekalian, memberikan keselamatan, dan upaya kita duduk di majelis ini diberi pahala yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.